Halo Bowlers, balik lagi di channel Headfish Indonesia. Kali ini kita akan mereview sepatu lokal lagi. Ini adalah Precise Reflect. Nah, yang menarik dari sepatu lokal ini adalah harganya yang cukup terjangkau. Kalau sekarang Anda membeli sepatu ini harganya 480.000, sementara di luar harga promo harganya 560.000. Sepatu yang menarik untuk pasar Indonesia, dan biasanya kalau Anda tinggal di kota-kota kecil ataupun di pinggiran kota, biasanya tidak ada mall ataupun yang menjual brand-brand terkenal. Nah, salah satu pilihannya adalah tentu ke department store seperti Ramayana ataupun Robinson, dan mereka biasa menjual Precise seperti ini. Ini yang terbaru dan kita akan bahas mulai dari detail hingga bagian kuncian. Oke, jangan di skip videonya sampai selesai. Nah, kalau Anda tertarik dengan sepatu ini, kita kasih satu pasang untuk Anda. Caranya cukup mudah, nanti kita tulis di Instagram dan linknya juga ada di deskripsi. Oke, buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, kita akan kasih secara cuma-cuma. Ya, jadi sepatu basket ini cukup basic dan mungkin targetnya adalah para pelajar. Kita bisa melihat bahwa desainnya begitu simple, kemudian potongannya juga agak tinggi sehingga mencirikan sebuah sepatu basket. Tapi meskipun tampilannya terlihat cukup kokoh dan kita udah timbang bahwa bobotnya ini sangat ringan, jadi setara dengan sepatu basket Stephen Curry. Bahkan ya, kita juga udah mencoba sepatu ini, kita udah sizing dan sedikit mencobanya di lapangan basket komplek yang paling sesuai, karena biasanya yang membeli sepatu ini adalah para pemula yang mainnya tidak jauh-jauh, mungkin juga di depan rumah ataupun di sekolah Anda. Ya, selanjutnya kita mulai langsung dari bagian traksinya dulu. Dimulai dari bahas traksinya dulu. Jadi ini sudah pernah kita lihat di traksinya Precise yang Ignite sebelumnya kita review di awal pandemi. Lantas tidak ada ubahan, cukup tipis banget, kemudian karetnya juga cukup lunak. Penerapan ini kayaknya bikin sepatu nggak awet digunakan lama-lama, terutama di lapangan yang permukaannya kasar. Kita lihat polanya cuman simple banget bergaris, kemudian ada pemisah di bagian tengahnya dan sedikit logo Precise di bagian belakang. Tapi yang sangat disayangkan adalah selain polanya begitu standar, dia juga tipis banget traksinya. Jadi kayak kalau nanti sering digunain untuk ngerem-ngerem di lapangan kasar, kayaknya ini langsung terkikisnya gampang. Kemudian dia ada beberapa tonjolan nih di bagian depan, mungkin fungsinya buat pengereman jadi lebih dalam lagi dan lebih bagus tentunya. Ini ada banyak tonjolan di bagian depan, kemudian di bagian belakang juga polanya masih sama, juga ada bagian traksi yang sedikit keangkat. Lalu kalau bicara transisi, jadi buat lari-larian ini nyaman banget karena sepatunya sangat fleksibel. Bisa kita lihat torsional supportnya kurang banget, jadi sepatu bisa benakuk sampai seperti ini. Nah, buat lari-larian oke, walaupun potongannya tidak terlalu pendek, namun untuk kualitas traksinya saya rasa masih di bawah standar. Oke, untuk traksi nilainya 5,5. Berbicara bantalan, kayaknya untuk penggunaan Anda santai-santai, misalnya untuk casual, untuk berpergian menggunakan sepatu ini tentu akan nyaman banget, karena ini selain ringan, dia juga redamannya cukup bagus, lumayan empuk. Tapi kalau buat bermain basket, terutama buat Anda pemain eksplosif yang suka lompat-lompatan, ini tipis banget terasa. Jadi kayak nanti lutut Anda ketika mendarat akan lumayan terasa, karena langsung dari bagian telapak
langsung terasa ke bagian kaki Anda. Jadi bukan sesuatu yang menarik, impact protection-nya tidak terlalu bagus, sesuai untuk karakter pemain pemula yang kakinya masih sehat. Oke, secara keseluruhan kalau untuk bantalan di bagian belakang saya sukanya agak lebih tebal, sementara di bagian depan ini dibuat lebih tipis, mungkin biar kortilnya nggak terlalu hilang, jadi lumayan oke buat lari-larian. Oke, jadi untuk bantalan nilai keseluruhannya adalah 6. Lanjut langsung ke bahan atas. Nah, ini nih yang sangat disayangkan. Jadi untuk 2022 masih ada sepatu yang desainnya sangat jadul banget. Saya seakan dibawa ke era 80-an lagi untuk menyaksikan sepatu dengan desain seperti ini. Kulit sintetisnya cukup banyak tapi tidak berkesan mewah karena kita lihat tipis, kemudian ornamen-ornamennya juga kurang menarik. Jadi kayak sepatu mainan. Terus dia juga ada aksen seperti carbon fiber gini, mungkin bikin tampilannya lebih gagah, tapi dengan colorway seperti ini, seperti Spider-Man, tentu membuat kita untuk yang dewasa seakan kurang menarik untuk membeli sepatu ini. Jadi bahan atas kita bisa bahas kalau kebanyakan menggunakan mesh, kemudian kulit sintetis di bagian samping sampai ke belakang, lalu juga kita lihat talinya lumayan panjang walaupun tipis banget. Jadi kayaknya kalau untuk diikat untuk menjaga kuncian lebih baik lagi, sebaiknya Anda ganti dengan tali yang lebih tebal. Kemudian lidahnya kita lihat, lidahnya cukup lebar nih, kanan kirinya lumayan panjang, tapi dia di bagian tengahnya ini paddingnya kurang banyak, jadi ada sedikit hal ataupun tali yang mengganjal di bagian pergelangan. Sementara karena sepatu ini lumayan tinggi, di bagian pergelangannya itu terasa cukup nyaman. Ada padding juga di kanan kiri, kemudian ada rumah tumit walaupun datar, jadi tidak akan bisa berfungsi dengan baik untuk menahan tumit. Tapi overall lumayan lah, kaki kalau masuk sini tuh rasanya nyaman. Walaupun saya rasakan tidak begitu dingin karena minimnya ventilasi dari sepatu ini. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas nilainya 5,5. Dan yang terakhir kita bakalan bahas soal kuncian sepatu ini. Ya, sebagai sepatu basic kemudian juga targetnya adalah kalangan pelajar, mungkin kunciannya juga tidak bisa diharapkan banyak. Oke, jadi yang paling menarik adalah di bagian pergelangan karena potongan sepatu agak tinggi, kemudian banyak padding, jadi cukup nyaman ketika digunakan. Tapi kalau untuk bermanuver ini agak membahayakan karena dia terlampau fleksibel seperti ini, dan kaki saya di depan ketika menggunakan size yang true to size seperti ini rasanya banyak ruang yang tersisa, jadi jari kaki mudah banget geser ke kanan ke kiri dan itu tentu membahayakan. Jadi pilihannya mungkin Anda bisa memilih downsize sedikit ataupun menggunakan kaos kaki tebal agar ruang di bagian depannya ini sudah dapat teratasi. Lalu kita lihat di bagian belakang juga mini support, tidak ada plastik penyangga di sini, hanya ada kulit sintetis yang dibuat berlapis dan rasanya masih tetap kurang saja. Berbicara untuk Anda yang suka gocek-gocek nih, suka gesit, kayaknya ini juga nggak cocok karena bagian di sampingnya ini selain minim outrigger, dia juga terasa licin, terutama ketika menginjak bagian-bagian yang kotor ataupun permukaan lapangan yang dipenuhi debu. Jadi nggak cukup rekomen untuk digunakan bermain cepat. Secara keseluruhan nilai dari kuncian ini adalah 5,6. Well, semoga kedepannya Precise dapat meningkatkan hasil dan kualitas dari sepatu basket mereka sehingga bersaing dengan sepatu-sepatu lokal lainnya seperti Ardiles kemudian League. Namun demikian, kami masih menghargai kalau ini adalah hasil produksi di dalam negeri. Oke bowlers, jadi kesimpulannya kalau Anda punya budget di bawah 500.000, kemudian di daerah Anda juga sulit menemukan sepatu dari brand-brand terkenal, jadi nggak ada salahnya mencoba Precise untuk digunakan bermain basket santai. Apalagi kalau Anda suka bergaya retro, Anda suka mempadu-padankan gaya Anda dengan sepatu basket yang jadul-jadul, kayaknya ini pilihan yang sangat murah ataupun terjangkau untuk Anda coba. Harganya di bawah 500.000 tentu
akan mudah memilikinya, tapi Anda harus berpikir lagi ketika Anda menggunakan sepatu seperti ini. Nanti di kemudian hari ketika permainan Anda sudah meningkat, Anda perlu upgrade sepatu yang lebih bagus. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 5,7 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.